Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Langgar aturan puluhan lapak liar PKL yang berjualan di trotoar di Jalan Kaligawe, Kota Semarang dirobohkan. Komplotan begal sadis bersenjata tajam membacok pegawai Pertamini di Kota Semarang. Motif sakit hati terhadap sebuah bank dianggap tidak masuk akal. Kondisi kejiwaan pelaku perusakan tempat ibadah di Magelang akan diobservasi lebih lanjut. Ya, masa dari sejumlah organisasi massa di Batang menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional menuntut pemberantasan mafia pertanahan. Aksi massa sebagai puncak kekesalan warga karena mafia tanah kian marak di Batang. Warga merasa resah karena banyak praktik pungli. Warga curiga ada oknum notaris yang terlibat dalam mafia tanah sehingga sangat merugikan warga. Karena itu warga menuntut BPN Batang bergerak cepat memberantas mafia tanah. Kita ke informasi lain, ratusan warga Batang menggeruduk kantor Bupati Batang terkait proyek PLTU. Mereka mengadu tanah mereka diserobot, namun belum diberikan ganti rugi yang pantas. Sekitar 300 warga dari 3 desa menggeruduk kantor Bupati Batang Selasa siang. Mereka berasal dari desa Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Powo Wareng. Warga menuntut keadilan kepada Bupati Batang karena proyek PLTU telah merugikan warga. Warga mengaku tanah mereka diserobot untuk proyek tersebut, termasuk tanah wakaf digunakan untuk akses jalan proyek. Selain itu, warga juga menuntut penyetaraan harga tanah sesuai janji kepada warga karena terjadi selisih harga hingga Rp300.000 per meter. Tuntutan warga banyak sekali. Tegakkan supremasi hukum di Kabupaten Batang yang berkaitan dengan PLTU Batang. Yang kedua, penyetaraan harga. Ini tuntutan dari masyarakat itu jelas. Kan di sana ada ketidakadilan. Harga 100 dan harga 400. Ini masyarakat itu dijanjikan. Dulu harga yang 100 itu akan naik apabila harga naik. Dan kenyataannya setelah harga naik, yang 100 itu tidak ada kenaikan. Ini masyarakat menuntut. Penjabat Bupati Batang menerima perwakilan warga, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena proyek PLTU merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Komplotan begal bersenjata tajam membacok dan merampas uang serta ponsel pegawai Pertamini di Kota Semarang. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, lalu menganiaya dan merampas harta benda korban. Dua pelaku begal sadis tiba-tiba saja datang dan membacok pegawai Pertamini di Jalan Gunung Pati, Kota Semarang. Dari rekaman kamera pengawas, peristiwa itu terjadi pada Minggu malam. Kedua pelaku menghampiri korban dan temannya yang sedang duduk di pinggir jalan dengan sepeda motor. Mereka pura-pura menanyakan alamat. Tak lama berselang, mereka menyerang korban dengan senjata tajam sehingga korban menderita luka pada bagian perut dan pinggang. Aksi kawanan begal sadis berlangsung begitu cepat. Korban memilih tidak melawan dan memberikan sejumlah uang dan ponselnya dirampas pelaku. Aku 2 orang. Ciri-ciri pelaku? Ciri-ciri satu gemuk, memakai helm warna putih, sama satunya tinggi kurus. Pakai helm warna hitam kalau nggak salah. Yang bacok itu pakai yang gemuk atau yang kurus? Yang gemuk. Yang gemuk. Iya, yang gemuk. Korban telah melaporkan kasus ini kepada Polsek Gunung Pati, Semarang. Korban berharap kedua pelaku segera teridentifikasi dan ditangkap berdasarkan petunjuk kamera pengawas. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, polisi terus mendalami motif perusakan tempat ibadah di Magelang yang dilakukan seorang perempuan. Hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku sakit hati kepada sebuah bank karena menahan sertifikat rumahnya. Namun motif ini dianggap tidak masuk akal sehingga kondisi kejiwaan pelaku akan diobservasi ulang.
Pelaku perusakan masjid di Desa Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, Magelang berinisial MF diserahkan kepada Polresta Magelang usai ditangkap warga. Polisi menyita pakaian pelaku, karpet masjid yang terbakar, dan buku-buku dari masjid. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengalami gangguan jiwa karena memiliki riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku akan kembali dilakukan karena alasan pelaku dianggap tidak masuk akal. Pelaku mengaku sakit hati kepada sebuah bank karena menahan sertifikat rumahnya sebagai agunan. Motif ini dianggap polisi tidak relevan dengan tindakan perusakan tempat ibadah. Terduga pelaku, ya, kemarin kami secara kasat mata melakukan pemeriksaan, ya, sepertinya tidak menyambung dengan apa antara jawaban dan pertanyaan, ya, dan juga yang bersangkutan berdasarkan informasi yang kami terima pernah dirawat jalan, ya, pengobatan di rumah sakit jiwa. Namun ini masih kami dalami apakah betul atau tidak, ya. Oleh karena itu, untuk memastikannya pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, ya, kami saat ini didampingi oleh Dokter KD yang datang langsung dari rumah sakit jiwa yang nantinya akan melakukan pemeriksaan dan observasi. Adapun motif, ya, motif yang dilakukan oleh terduga tersangka atau pelaku menyampaikan bahwasanya dia kesal, sakit hati terhadap salah satu bank yang mana sertifikat tanah dan rumahnya itu dijadikan agunan, dan yang bersangkutan datang ke sana ingin mengambil, ya, karena masih menjadi barang jaminan dan belum dilunasi, otomatis dari pihak bank tidak memperbolehkan. Tim dokter rumah sakit jiwa akan kembali melakukan observasi guna memastikan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa. Jadi untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, kami memang memerlukan observasi dahulu, ya, baik itu riwayat dahulu maupun riwayat yang sekarang. Tidak serta-merta orang yang dahulunya pernah dirawat pasti mengalami gangguan jiwa, atau orang yang mengalami gangguan jiwa tidak serta-merta tidak mampu bertanggung jawab. Jadi memang harus kita periksa dulu. Apakah dia benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak? Kalaupun dia mengalami, apakah itu gangguan jiwa berat atau tidak? Kalau dia mengalami gangguan jiwa berat, apakah pada saat dia melakukan tindakan itu dalam kondisi dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak realistis, misalnya waham atau halusinasi? Pada hari Senin, pelaku merusak masjid di Desa Kebon Rejo. Pelaku bahkan melumuri mimbar masjid dengan darah dari menstruasi pelaku dan meninggalkan pembalut wanita di depan mimbar. Selain itu, pelaku juga membakar ruang ibadah masjid. Aksi ini bukan kali pertama dilakukan pelaku. Sebelumnya, pelaku juga sudah 3 kali melakukan hal yang sama terhadap masjid ini. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Seorang ibu yang membawa anaknya mencuri kotak amal di sebuah apotek di Kabupaten Klaten. Pelaku pura-pura datang sebagai pembeli. Petugas Polsek Juwiring melakukan olah TKP di apotek di daerah Juwiring Selasa sore. Petugas menyelidiki rekaman CCTV dan meminta keterangan pihak apotek. Berdasarkan rekaman CCTV yang diunggah ke akun Facebook Info Seputar Juwiring, kotak amal di apotek dicuri seorang ibu bersama anaknya pada hari Senin. Pelaku menyamar sebagai pembeli sehingga tidak mencurigakan.